Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal materi sumber yang Anda berikan. Fokus utamanya ke sosok Dominic D'Agostino. Sumber kita kali ini kan dari kutipan ya, isinya rangkuman wawasan para ahli gitu. Nah, misi kita apa nih? Kita mau coba pahami fokus utama D'Agostino nih soal terapi metabolik, terutama diet ketogenik sama suplemen keton. Plus potensi aplikasinya tuh loh luas banget dari performa puncak sampai wah kondisi serius kayak kanker. Yuk kita bedah bareng-bareng. Betul. Jadi, D'Agostino ini, peneliti yang risetnya itu didanai sama institusi penting loh. Kayak Office of Naval Research, terus Departemen Pertahanan AS juga. Nah, fokus utamanya yaitu strategi nutrisi buat performa dan ketahanan, terutama di lingkungan ekstrim. Baru deh meluas ke terapi metabolik. Oh, jadi dia bukan ahli nutrisi biasa gitu ya. Penelitiannya lebih ke arah pengembangan terus pengujian terapi metabolik yang spesifik. Diet keto, ester keton, suplemen keton buat mencapai yang namanya ketosis terapeutik itu ya. Sama obat berbasis metabolik yang toksisitasnya rendah. Iya, bener banget. Nah, sumber pendanaannya itu termasuk dari militer, itu kan nunjukin banget ya, aplikasi potensial karyanya tuh buat situasi-situasi ekstrim. Situasi yang butuh performa sama ketahanan tinggi gitu. Oke deh. Nah, buat Anda yang mungkin belum terlalu familiar nih, inti diet keto ala D'Agostino ini apa sih sebenarnya? Gini, kuncinya tuh di rasio makronutriennya. Harus spesifik banget, lemaknya tinggi, tinggi banget malah. Sekitar 70-85% kalori harian. Terus, proteinnya sedang aja. Kira-kira 1-1,5 gram per kilogram berat badan ideal Anda. Nah, karbohidratnya, ini yang ditekan super rendah. Kenapa harus gitu banget sih rasionya? Kenapa nggak cukup rendah karbo aja? Nah, ini penting nih. Lemak tinggi itu krusial. Soalnya, kalau proteinnya kebanyakan, hati kita tuh bisa ngubah protein itu jadi glukosa. Namanya gluconeogenesis. Kalau itu terjadi, malah produksi ketonnya berhenti. Padahal kan itu tujuannya. Makanya ini bukan sekedar diet rendah karbo biasa, tapi tinggi lemak banget. Sumbernya malah nyebut perlu sekitar 1,5 sampai 2,5 gram lemak per kilogram berat badan loh. Wah, lumayan PR juga ya buat mencapainya. Di materi disebut ada cara-cara praktisnya gitu ya, kayak fat bombs. Iya, itu salah satunya. Atau nambahin lemak kayak santan kental, bukan air kelapa ya, ke kopi. Atau bahkan ada suplemen es krim keto segala. Oke, oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah menarik banget. D'Agostino ini serius banget neliti potensi ketosis sama puasa buat kasus kanker. Dia bahkan percaya kalau puasa sebelum kemoterapi itu harusnya jadi standar aja gitu di bangsal onkologi. Iya, logikanya gini sih, puasa itu dianggap bisa memperlambat bahkan mungkin menghentikan pembelahan sel yang cepat. Itu kan ciri khas kanker ya. Sekaligus bikin semacam krisis energi buat sel kankernya. Jadi sel kankernya lebih rentan gitu sama kemo atau radiasi. Ada studi kasusnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Di sumber disebut studi pada tikus. Kasusnya kanker otak metastatik yang agresif banget. Nah, tikus yang dikasih kombinasi diet keto sama terapi oksigen hiperbarik atau HBOT, itu waktu bertahan hidup rata-ratanya naik signifikan. Dari sekitar 31 hari jadi 55 hari lebih. Wow, HBOT itu yang terapi oksigen tekanan tinggi itu kan ya? Betul, protokolnya juga spesifik disebut. Tekanannya 2,5 atmosfer, durasi 60 menit, 3 kali seminggu. Dan nggak cuma itu ya, dia juga melirik penggunaan keton dari luar tubuh, keton eksogen itu. Iya, bahkan katanya bisa lewat infus, buat pasien kritis sekalipun. Jadi semacam alternatif atau pendamping glukosa gitu. Nah, yang paling bikin kaget mungkin ini ya. Yang mana tuh? Katanya efek penekan tumor dari keton eksogen ini bisa terjadi meskipun masih ada asupan karbohidrat. Beneran? Iya, itu temuan yang paling mencolok. Jadi ini kayak membuka pintu buat strategi baru banget kan. Makanya muncul juga tuh suplemen-suplemen keton, kayak Keto Chana, Pruvit Kiros, Kegenix. Sebagian katanya sih didasarkan paten dari labnya D'Agostino juga. Oke, jadi kalau dirangkum dari semua risetnya, itu D'Agostino punya semacam gambaran strategi ideal gitu ya. Kalau amit-amit nih dia sendiri kena kanker. Ada 5 pilar katanya. Ini bukan saran medis ya buat Anda, tapi konsepnya menarik banget karena dia nekanin soal sinergi. Betul, kata kuncinya sinergi. Jadi efek gabungannya itu diyakini lebih gede daripada jumlah bagian-bagiannya.
Kayak 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya bisa jadi 10, bukan 5. Gitu kira-kira. Apa aja tuh kelima pilarnya? Pertama, jelas diet ketogenik sebagai dasarnya, fondasi metaboliknya. Kedua, puasa intermittent. Misalnya, jendela makannya dibatasi cuma 4 jam sehari. Terus? Ketiga, suplementasi keton. Diminum 2-4 kali sehari. Tujuannya buat naikin kadar BHB. Itu penanda ketosis di darah. Sekitar 1-2 milimol di atas level normal kita. Katanya, kombinasi ketogena sama Quest Nutrition MCT Oil Powder itu bisa mendekati efek ester keton yang dipakai militer. Oke, udah 3. Lagi. Keempat, pakai metformin. Itu kan obat diabetes ya, tapi dia juga ngaruh ke jalur energi sel. Dosisnya dinaikin pelan-pelan sampai batas toleransi pencernaan. Kelima, DCA atau dichloroacetic acid. Ini senyawa lain yang lagi diteliti juga potensinya buat ganggu metabolisme sel kanker. Dosisnya juga hati-hati banget disesuaikan, soalnya ada risiko efek samping kayak neuropati perifer. Wah, kompleks banget ya. Ini benar-benar pendekatan berlapis, terintegrasi, bukan cuma satu jurus aja. Tepat. Makanya nggak bisa asal coba-coba. Dan sebagai contoh di dunia nyata nih, sumbernya nyebut kalau D'Agostino itu ngapresiasi banget Ketopet Sanctuary. Itu apa lagi? Itu semacam tempat penampungan gitu. Tapi mereka pakai terapi metabolik level manusia buat anjing-anjing yang kena kanker stadium akhir. Hasilnya katanya sih menjanjikan. Ini nunjukin potensi lintas spesies gitu loh. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih, apa intinya buat kita semua? Intinya sih, riset Dominic D'Agostino ini benar-benar membuka wawasan kita ya soal kekuatan terapi metabolik. Khususnya ketosis, puasa, sama suplementasi keton kalau digabungin. Efek sinerginya itu. Aplikasinya juga ternyata luas banget ya, dari ningkatin ketahanan di kondisi ekstrim sampai jadi harapan baru buat ngelawan penyakit kayak kanker. Tapi, penting banget nih buat Anda ingat, ini tuh area riset yang rumit ya, dan masih terus berkembang. Jadi ini bukan sekedar tren diet populer loh. Ada protokolnya, rasio makronutriennya ketat banget, terus pemahaman soal interaksi antar intervensi itu perlu banget. Gak bisa sembarangan. Nah, ini jadi mikir nih. Mengingat penekanan D'Agostino soal sinergi tadi di paket hipotetisnya itu. Kira-kira nih, intervensi kesehatan lain apa ya? Yang mungkin sekarang kita anggap jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau digabungin, efeknya bisa dahsyat banget dan belum kita gali potensinya. Coba Anda renungkan deh. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya ya.